Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Semangat, amin. Katakan sama kiri kananmu, saya senang lihat kamu di sini. Haleluya. Beberapa kali saya sudah melayani di tempat ini, tapi kalau ada yang mungkin belum familiar, pertama kali melihat saya, Bapak Ibu tidak kenal, maka tidak sayang. Karena saya mau disayang, jadi saya kenalan dulu ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Kalau entah papasan di mana, Anda ingat saya, panggil namanya Iwan aja Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Saya datang dengan istri dan anak saya, ini istri dan anak saya Bapak Ibu ya. Nah, ya, anak saya ini ditunggu 15 tahun Bapak Ibu ya. Penuh perjuangan, ganti dokter belasan kali, semua program sudah dilakukan, gak ada yang berhasil Bapak Ibu. Lalu tahun ke-14 pernikahan saya dan istri normal, alami, Tuhan kasih mujizat, istri saya hamil. Tahun ke-15 lahir anak saya. Ya, makanya sangat semangat sekali dia ya. Kemana-mana pelayanan saya selalu ajak Bapak Ibu ya. Umur 2 bulan dia udah saya ajak kebaktian 1 hari Minggu 3 kali Bapak Ibu ya. Anda cuma sekali kan? Kalah sama anak saya ya. 1 hari Minggu 3 kali dia umur 2 bulan ya. Saya pengen dia cepat ketemu dan kenal dengan Tuhan yang memberi kehidupan. Hari ini tapi saya nggak kesaksian tentang anak saya ya. Nanti kapan-kapan kalau topiknya pas. Khotbah saya hari ini judulnya adalah mencari hikmat Bapak Ibu. Ya, kenapa penting sekali mencari hikmat? Awal tahun kalau orang ditanya, kamu tahun ini pengen apa? Ya, minta apa sama Tuhan? Kalau doa, pengen dapat apa dari Tuhan? Banyak orang akan menjawab, wah aku pengen tahun ini karirku lebih bagus. Aku pengen tahun ini uangku lebih banyak. Aku pengen tahun ini yang single-single dapat jodoh. Ya. Aku pengen tahun ini itu bisa ke Jepang, bisa renov rumah baru, ganti mobil baru. Banyak keinginan kita ya di awal tahun. Tapi jarang sekali orang kalau ditanya, tahun ini kamu minta apa sama Tuhan? Lalu dia jawab, aku minta hikmat. Ih jarang tuh. Tapi Bapak Ibu ya, kenapa hikmat itu penting? Walaupun engkau punya sedikit, tapi kalau engkau punya hikmat, engkau bisa mengelola yang sedikit menjadi banyak. Tapi kalau engkau punya banyak, nggak punya hikmat, yang banyak itu bisa bubar jadi sedikit. Karena tidak punya hikmat. Kalau engkau tidak punya hikmat, pernikahanmu diawali baik-baik aja, tapi nggak punya hikmat untuk ngejalanin pernikahan, itu bisa nyungsep, rusak, berantakan. Tapi kalau engkau punya hikmat, walaupun engkau merasa ini pasanganku kok beda banget ya sama aku ya. Kok ini kayaknya banyak hal yang susah gitu ya untuk disatukan. Tapi dengan hikmat dari Allah, menjalani bersama dengan Tuhan, walaupun kelihatannya sulit, saudara engkau bisa membangun pernikahanmu dengan sehat. Di situ pentingnya hikmat. Makanya kalau saudara berdoa hari-hari ini, jangan lupa untuk berdoa minta hikmat. Karena kadang kala bahkan sering kali kita itu nggak butuh banyak, kita itu cuma butuh hikmat. Waktu engkau punya hikmat, apapun yang ada di tanganmu itu bisa bermultiplikasi, itu bisa menjadi maksimal, itu bisa mendatangkan hal-hal yang besar. Tapi kalau kita nggak punya hikmat, mau dikasih sebanyak apapun, itu bisa merusak hidup kita. Nah ada satu kejadian di Yosua pasal 9, saya nggak usah baca semua ayatnya Bapak Ibu. Singkat cerita, Anda tahu lah ya cerita Yeriko, tahu ya, Yeriko roboh ya. Bapak Ibu ya, ketika bangsa Israel, gimana cara robohinya? Mereka keliling 7 kali ya kan. Yang ketujuh, 7 kali. Nah ya, setelah keliling sambil bersorak-sorai yang ketujuh kalinya ya, roboh. Saudara kalau tahu Yeriko, itu tebal temboknya, tembok bentengnya itu, tembok kotanya itu, tebalnya kurang lebih 2 meter Bapak Ibu. Ada nggak yang rumahnya temboknya tebalnya 2 meter? Ya. Wah luar biasa itu ya, suara dari luar nggak masuk, suara dari dalam nggak keluar itu. Ya, nggak ada, saudara paling tembok rumah berapa sih? 15 cm, 20 cm. Ini 2 meter Bapak Ibu bayangin ribuan tahun yang lalu gimana cara rubuhinya. Ya, kalau cuman bawa hammer gitu ya, palu doang gitu ya, atau kalau alat perang waktu itu gada gitu ya. Wah itu mah tangan kram saudara. Ya, 2 meter pukulin gimana jebol, nggak jebol-jebol itu. Nah tapi pertahanan yang begitu hebat sama bangsa Israel cuma diputerin aja. Yang ketujuh kali diputer 7 kali mereka bersorak roboh seketika saudara. Maka yang terjadi apa? Bangsa-bangsa di sekitar Yeriko itu, kan itu tanah Kanaan itu kan banyak bangsa tinggal di situ ya. Semua langsung panik. Gila Yeriko yang sekuat itu aja robohnya gampang banget. Gimana kita? Oh semuanya panik.
Nah ada satu wilayah namanya Gibeon. Ada satu bangsa tinggal di situ, mereka dengar kabar itu, mereka panik sekali. Waduh gawat nih, kita mau udah pasti habis lah sama Israel ini. Gawat ini. Lalu mereka punya ide, nah, mereka punya kepikiran gitu kan. Kita nyamar aja jadi perantau. Lalu mereka pakai baju compang-camping, bawa makanan udah busuk semua, lalu tampangnya memelas-memelas, teler-teler gitu ya. Datang kepada Yosua dan bangsa Israel. Terus mereka ngomong gini, aduh bangsa Israel kami ini dari jauh, kami ini udah berantakan banget, ini makanan juga udah basi semua. Aduh bisa nggak kami ditolong? Nah bangsa Israel, Yosua dan para pemimpin melihat, ih kasihan juga nih orang-orang ya. Compang-camping lusuh, tampangnya memelas gitu kan. Terus mereka periksa makanannya. Ini makanan nggak bisa dimakan semua nih, udahlah ambil ganti yang baru. Lalu kemudian yang terjadi adalah bangsa Israel mengambil keputusan untuk menerima orang-orang ini, padahal ini orang-orang yang harusnya diperintahkan Tuhan untuk ditaklukkan juga. Kita baca ayatnya ya, Yosua 9 ayat 14, ada ya. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, kasihan nih udah busuk semua kita ganti yang baru. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan, ini penting nih Bapak Ibu. Mereka cuma ngeliat pakai mata mereka sendiri, menilai pakai pengalaman mereka sendiri, pakai kepintaran logika mereka sendiri. Mereka pikir bagus nih kita tolong nih, ini orang-orang kasihan nih. Kan baik ya Bapak Ibu ya, kelihatannya ya. Tapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Dan mereka nggak nanya Tuhan, itu problemnya. Mereka nggak nanya sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Belakangan mereka baru tahu bahwa ini tuh musuh. Sebenarnya harusnya ditaklukkan. Tapi karena udah terlanjur berjanji, mereka pelihara bangsa ini sampai bertahun-tahun. 300 tahun kemudian Bapak Ibu, Saul menyerang bangsa di kota Gibeon ini, lalu Tuhan menghukum kelaparan 3 tahun. Kenapa? Karena Tuhan memegang janji. Kalau udah janji harus dipelihara, walaupun itu musuh, kamu udah janji ya kamu mesti konsekuen. Waktu diserang, Tuhan hukum. Apa maksud saya Bapak Ibu menceritakan peristiwa ini? Gini, seringkali kita ngambil keputusan tanpa tanya Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, kelihatannya baik menurut kita. Waktu kita lakukan, ternyata itu jadi beban bertahun-tahun. Boleh di next slide. Sebuah keputusan nampak bijak hari ini, namun kalau berlawanan dengan kehendak Tuhan, membawa akibat ikatan beban bertahun-tahun. Saya kasih contoh simpel aja. Ya, memutuskan menikah. Kelihatannya baik, ini orang sering ke gereja, ya waduh ini kayaknya baik banget. Tapi gak pernah nanya Tuhan, gak pernah minta hikmat Tuhan. Begitu dinikahi ternyata salah pilih orang, bebannya bertahun-tahun. Coba lihat yang pasangan suami istri, lihat pasanganmu 1, 2, 3. Beban atau berkat? Kira-kira ya. Ya kok ada yang gak mau lihat sih? Kok ada yang dilihat gak lihat balik sih? Pasangannya lihat dia begini aja, apa lu gitu. Sudah banyak loh orang yang merasa pernikahannya jadi beban. Ya, aduh salah pilih orang bertahun-tahun akibatnya dibawa terus. Salah pilih investasi, alah nggak pakai hikmat Tuhan, nggak berdoa ya, pakai kepintaran sendiri, udah kelihatannya bagus ini menguntungkan, ini pasti gini. Salah ambil keputusan jebret, bebannya itu bisa bertahun-tahun itu. Hutangnya, ya kan, diomelinnya, ya kan, kehilangan tabungannya, ya. Ih Pak, ngerti banget, iya saya pernah soalnya. Ya saudara, banyak keputusan kelihatannya bagus, kelihatannya bijak, tapi saudara butuh hikmat Tuhan. Hari-hari ini banyak orang kayak bangsa yang tinggal di Gibeon itu, menyamar kelihatannya mengenaskan. Saudara pernah gak ketemu orang kayak gitu ya? Kelihatannya ini kasihan banget, ini kayaknya butuh ditolong. Ini kita harus tolong, ini kelihatannya baik ya. Kita harus tolong ini, tapi kita gak tanya Tuhan. Begitu kita tolong, dia jadi beban buat hidup kita bertahun-tahun saudara. Mau lepasin gak bisa karena udah terlanjur berjanji. Nah, makanya butuh hikmat Bapak Ibu. Tanpa hikmat, semua yang kelihatannya baik, kita gak tahu belakangnya apa. Nah, next slide. Jangan-jangan yang kamu butuhkan bukanlah apa yang kamu belum miliki sekarang. Jangan-jangan yang kamu butuhkan adalah hikmat Allah untuk mengelola yang sekarang ini sudah kamu miliki. Makanya ayatnya kita baca, Amsal 3 ayat 5.
Percayalah kepada siapa Bapak Ibu? Tuhan. Dengan segenap hatimu, jangan percaya diri, percaya Tuhan. Saudara, percaya diri kadang-kadang diri ini banyak masalahnya. Jadi kalau kita percaya diri, wah kita percaya hal-hal yang tidak pasti. Percayalah Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Waduh saya pinter Pak, saya ini pengalaman bisnis saya udah puluhan tahun, saya ini udah ngerti segala sesuatu. Saudara, hidup ini selalu punya hal yang mengejutkan kita. Mau sepinter apapun, mau pengalaman kita sebanyak ini Bapak Ibu. Ya, yang udah bisnis puluhan tahun, sekian puluh tahun, memang kelihatannya panjang sekali pengalaman bisnismu. Tapi kan puluhan tahun itu nggak pernah ada internet sebelumnya. Nggak pernah ada toko online sebelumnya. Begitu kita berjumpa di era yang sekarang, puluhan tahun itu belum tentu relevan loh buat hari ini saudara. Karena zamannya udah berubah, saya banyak ngobrol ya dengan terutama yang bisnis tradisional gitu ya, yang dulu buka toko gitu ya, yang mengandalkan menjadi distributor tunggal dan sebagainya. Hari ini pusing semua loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena online. Kalau dulu orang mesti datang ke toko dia dan nggak ada lagi yang lain yang punya barangnya. Tapi sekarang orang datang ke toko dia cuma mau lihat barangnya tapi nggak beli di dia. Cuman mau lihat barangnya doang. Oh barangnya kayak gini. Saya tolong dicek di online. Ih lebih murah, ya udahlah kita beli aja. Tapi udah pegang barangnya di toko itu. Kita punya toko, barang kita rusak, dipegang-pegang tapi kagak pernah dibeli. Nah, belinya ke online semua. Yang pusing, pabriknya punya toko online. Ya, saya ambil ke pabrik harga segini mesti di markup dinaikin supaya cuan. Pabriknya langsung harga modal dijual jebret. Gimana nggak amsyong saudaraku? Itu mama saya itu jual kerupuk ya, menghidupi saya sampai segede ini setelah 40 tahun saudara bayangin. Sekarang pening dia. Karena sekarang orang jualan kerupuk live pakai TikTok. Ya. Nih, ini kerupuknya, kagak ke toko saudara orang, cuman pakai handphone sekarang. Kalau nggak punya hikmat Tuhan, gimana ngamsyong saudara? Wih kayaknya kita punya pengalaman banyak ya, melayani dan sebagainya. Era selalu berubah. Tanpa hikmat Tuhan kita akan terjatuh dalam berbagai jebakan. Nah, makanya slide berikutnya. Bagaimana agar bisa mendapatkan hikmat Allah? Kan pertanyaannya itu ya. Gimana caranya saya bisa dapat hikmat daripada Tuhan? Pertama, yuk, nomor 1. Sudahkah kamu memiliki Kristus? Pak apa hubungannya Pak? Nah, ayatnya kita baca 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara yang duduk di sini merasa dipanggil nggak? Apapun alasanmu saudara ada di ruangan ini. Entah karena dipaksa sama pasangan, lu ke gereja nggak? Kalau nggak cerai aja sekarang. Widih, ngeri banget ya udahlah ayo kita ke gereja. Atau saudara kesasar ya kayak, loh tiba-tiba kok saya ada di ruangan ini banyak orang, ya udahlah ikutan aja. Ya. Atau apapun alasanmu, saudara duduk di ruangan ini, Tuhan memanggil saudara. Tapi nggak semua yang dipanggil menjawab, itu masalahnya. Ya coba ya, saya coba ya. Saya panggil semua Bapak Ibu Saudara ya, jawab saya ya. Halo. Anak saya mah paling kenceng. Dia selalu menjawab panggilan saya. Tapi saya lihat ada yang nggak jawab tuh. Ya. Memang banyak yang dipanggil, tapi yang jawab nggak semua. Saudara duduk di ruangan ini, Tuhan memanggil saudara apapun alasan saudara ada di ruangan ini loh. Sudah dengar firman Allah, sudah mendengar tentang Injil, sudah mendengar tentang Tuhan, karena Tuhan memanggil saudara untuk mendengar ini. Tidak kebetulan, tapi nggak semua orang jawab. Tapi kalau saudara dipanggil dan saudara jawab, baik saudara orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Emang di sini orang Yahudi? Saya sih Wahyudi. Ya. Saya waktu kuliah teologi ya, baru pengumuman nama-nama siswa gitu ya. Nama saya dipanggil, Iwan Yahudi. Enak aja, saya orang Jawa dibilang Yahudi. Ya. Nggak ada di kita ini orang Yahudi, semuanya mah kita orang Indonesia kan gitu ya. Berarti termasuk bukan orang Yahudi, tapi termasuk yang dipanggil. Kalau saudara jawab, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi Anda. Kalau Anda menjawab panggilan Tuhan, Kristus ada dalam hidupmu, maka kekuatan Allah dan hikmat Allah ada dalam dirimu.
Saudara jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Makin tidak pasti zaman ini. Saudara lihat ada berbagai hal aneh-aneh. Saudara, saya punya anak baru 3,5 tahun umurnya. Kalau saya pikirin masa depan dia, makanya rambut saya habis, saudara. Penculikan anak di mana-mana, LGBT makin kenceng. Saudara barusan muncul nih di Amerika. Saudara untung masih baru di Amerika, tapi Indonesia kan suka ke Amerika-Amerikaan. Lama-lama masuk semua gitu maksudnya. Saudara, bayangin ada buku anak-anak untuk umur 5-8 tahun judulnya Abortion is Everything. Aborsi adalah segalanya. Judulnya itu saudara. Untuk anak umur 5-8 tahun bukunya warna-warni, gambarnya lucu-lucu. Lalu di situ penjelasannya adalah aborsi adalah superpower manusia. Gila nggak saudara? Saya mikir gimana ini saya menjaga anak saya. Wah, bullying di mana-mana ya kan. Sekarang lagi heboh child grooming, asik. Ya kan? Wah, macam-macam sekali. Media sosial YouTube yang untuk anak-anak aja isinya bisa aneh-aneh. Wah, saudara, kalau nggak punya hikmat Allah, saya ngandelin kekuatan saya sendiri, udah kurus, rambut habis. Bisa-bisa tahun depan saya nggak khotbah di sini lagi, saudara. Anda butuh hikmat Allah. Di mana hikmat Allah? Kristus. Saudara, engkau harus punya Kristus dalam hidupmu. Kalau enggak ada hikmat Allah. Saudara enggak dapat hikmat Allah hanya karena saudara datang ke gereja loh. Hanya karena saudara mendengar khotbah, saudara pikir saudara dapat hikmat Allah. Enggak, hikmat Allah itu Kristus. Hikmat Allah itu bukan bentuknya pikiran. Iya, wujud akhirnya berupa pikiran, kadang-kadang berupa intuisi, kadang-kadang berupa dorongan hati. Tapi hikmat Allah itu wujud esensinya apa? Kristus. Hikmat Allah itu pribadi. Dia hidup, dia berkehendak, dia bergerak di dalam diri kita. Kadang-kadang dia menggerakkan kita berupa keinginan, kadang-kadang dia menggerakkan kita berupa pemikiran, kadang-kadang dia menggerakkan kita berupa hati nurani, kita terdorong lakukan sesuatu. Tapi yang menggerakkan itu pribadi, namanya Kristus. Kalau saudara nggak punya pribadi itu, saudara cuma dengerin seminar, khotbah, baca buku, itu bukan hikmat, itu pengetahuan. Pengetahuan akan habis karena pengetahuan itu kadang-kadang tidak relevan ketika zamannya berubah, tapi hikmat Allah tidak pernah habis karena dia adalah pribadi. Selalu tepat untuk zamannya. Saudara harus punya Kristus. Makanya coba dilihat wajah kiri kanannya, tepuk pundaknya bilang begini, kamu harus punya Kristus. 1, 2, 3. Ya. Apa sih pegang-pegang, kasih duit aja kali. Saudara nggak punya hikmat dikasih duit, duitmu habis. Saudara nggak punya duit, saudara punya hikmat, saudara bisa ngumpulin duit. Saudara nangkep maksud saya? Engkau butuh hikmat. Salah satunya, bukan salah satunya, satu-satunya ada di dalam Kristus. Kedua, ada orang sudah punya Kristus Pak, tapi tetap nggak berhikmat juga hidupnya. Problemnya apa? Sudahkah kamu minta dengan percaya? Ini ayatnya, kita lihat Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah problemnya kita itu nggak pernah ngerasa kurang hikmat. Merasa penuh hikmat, nah aku udah pinter, aku udah ngerti. Nah, itu bahaya tuh. Justru semakin kita ngerasa, ini Tuhan kalau nggak ada Tuhan aku nggak bisa, aku butuh Tuhan. Berarti kan merasa kurang kan? Minta kita sama Tuhan. Nah, hendaklah ia meminta kepada Allah. Allah yang seperti apa? Yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu itu apa? Hikmat itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, minta mobil baru, saudara bisa dikasih bisa enggak? Kok sih langsung gak enak sih wajahnya? Lah Pak, yang saya sering dengar bukan gitu loh, mintalah maka kamu pasti menerimanya, kan gitu kan ya. Konteksnya mesti dilihat dulu, tapi kita nggak punya waktu, saya nggak khotbah tentang itu. Tapi kalau saudara berdoa, minta mobil baru, bisa dikasih, bisa enggak. Saudara berdoa minta istri baru, kemungkinan nggak dikasih. Saudara minta rumah baru, bisa dikasih, bisa enggak. Tapi kalau saudara minta hikmat, pasti dikasih. Allah murah hati dan tidak membangkit-bangkit kepada siapa yang minta hikmat. Pasti dikasih. Sudah minta, wah aku pengen dong holiday ke Swiss, ke Eropa, keliling dunia. Bisa dikasih, bisa enggak. Tapi kalau saudara minta hikmat, pasti Tuhan kasih. Dan kalau saudara mendapat hikmat, ini
Saudara mendapat harta yang paling berharga. Loh Pak, saya pikir harta paling berharga keluarga Pak. Kan ada lagunya. Hikmat, yaitu Kristus. Punya keluarga gak punya Kristus dalamnya, amsyong. Saudara punya Kristus, apapun yang di tanganmu itu menjadi berkah buat hidup kita. Kenapa? Karena ada Kristus di situ. Hikmat Allah ada di situ. Rahasianya apa? Satu, Kristusnya mesti sudah ada. Kedua, minta. Maka engkau akan menerima pasti hikmat itu. Nah, yang ketiga, cepet ya Bapak Ibu ya. Kalau saya khotbah emang cepet, makanya jangan tidur. Saya takut Anda bangun ibadah kedua. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Ya, asik ya. Masih single atau udah punya? Udah punya, ya udah pesonanya gak usah dipancarkan lah. Ya, ditahan aja. Nomor 3, beranikah kamu melakukan hikmat Allah yang sudah dikasih itu? Beranikah kamu melakukannya meskipun hasilnya rugi? Wah, nomor 3 ini gak enak Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena seringkali hikmat Allah itu beda sama hikmat dunia. Saudara. Ya, suatu kali ini berapa tahun yang lalu lah, saya lupa, mungkin 10 tahunan yang lalu lah. Saya ditawarin satu kerjaan. Kerjaan saya ini kan seminar, trainer gitu ya. Di perusahaan-perusahaan, ngasih seminar, ngasih kelas, training gitu kan. Lalu satu ketika saya ditawarin, Pak mau enggak? Nih, kalau Bapak bisa ikut terms-terms yang kami, model kami dalam menjalankan ini gitu ya. Which is maksud dia itu kalau bisa diajak main gitu ya, diajak kong kali kong. Bapak gak usah cari klien, semua kebutuhan Bapak untuk setahun udah ada. Karena ini grup perusahaan banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi begitu kita bisa masuk satu ini sama dia dikelilingin ke tempat lain, itu setahun aja udah cukup. Saya gak perlu cari klien lagi, cuman satu ini aja. Dikeliling-kelilingin buat setahun, udah saya cukup. Bahkan lebih duitnya buat saya. Jadi saya ditawarin kayak gitu. Tapi saya tahu cara melakukannya itu melawan dengan kebenaran Allah. Wah, saya berdoa. Apalagi umur saya waktu itu ya 10 belasan tahun yang lalu kan lebih muda dari sekarang. Mimpi masih besar gitu kan. Kan gitu kan, pengen ini, pengen itu. Wah, butuh banyak duit kan gitu kan. Anak muda kan. Saya lihat ini, Tuhan luar biasa. Saudara kalau ditawarin kayak gitu berdoa gak sih saudara? Orang Kristen ini ya, kalau ditantang gitu ya, ayo beri buat Tuhan. Saya berdoa dulu ya. Tapi kalau ada penawaran, ini loh ada project, gak usah doa, pasti dari Tuhan. Pokoknya kalau uang masuk itu berkat, uang keluar itu kutuk. Matematikanya gitu. Sudah saya berdoa loh, karena hati saya gak enak, saya berdoa. Tuhan gimana ya? Lalu Tuhan beri hikmat kepada saya, jangan ambil. Gak bener, jangan ambil. Sudah waktu saya memutuskan untuk, udah deh enggak deh, saya gak ambil deh. Sudah setahun itu, ya saya mesti cari klien, saya mesti berusaha, saya mesti kesana kemari untuk mencukupi selama setahun itu. Saya melepas kesempatan untuk saya jauh lebih enak, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur, kenapa? Ini ayatnya bagus sekali, boleh dimunculkan ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 19. Next slide. Ini dia. Sebab adalah kasih karunia. Sudah tahu gak kasih karunia itu apa? Pemberian yang baik. Divine intervention upon your heart. Itu kasih karunia, grace. Sebuah intervensi ilahi atas hatimu. Itu kasih karunia. Sebab adalah kasih karunia. Jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, kemudian menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Gila, gak ada ayat yang sejelas ini. Ini mah gak usah pakai penafsiran teologi, jelas banget ayatnya. Kalau saudara sadar bahwa ini kehendak Allah, ini benar. Saudara lakuin itu. Dan gara-gara itu saudara harus menderita, padahal bukan harusnya gak usah gitu. Gak harus menderita sih. Tapi sudah jadi menderita gara-gara sadar bahwa ini yang benar. Alkitab bilang kasih karunia loh itu. Itu kasih karunia loh. Saudara waktu saya baca ayat ini, walaupun setahun
itu ya. Saya cari klien kemana-mana. Menderita gitu ya. Effortnya lebih banyak, lebih susah, lebih stres. Tapi saya bersuka cita. Kenapa? Saya dapat kasih karunia. Saudara, kadang-kadang hikmat Allah emang beda sama hikmat dunia. Kalau saudara lakukan hikmat Allah, orang dunia akan bilang ini, bego. Ngapain kamu sok-sok rohani gitu, ambil aja, habis itu perpuluhan, kan kudus langsung duitmu. Saudara pikir hidupmu itu disucikan karena perpuluhan. Saudara mau per 90-an pun hidupmu gak disucikan karena itu, hidupmu disucikan karena darah Kristus. Bukan karena perpuluhan. Kalau gitu gak usah perpuluhan. Bukan, nanti saya dimarahin sama Pastor Ivan. Saudara kalau mau perpuluhan jangan karena pengen disucikan dan jangan karena pengen dapat berkat. Saudara kalau perpuluhan itu karena saudara tahu saudara sudah diberkati. Karena saya menerima berkat banyak dari Tuhan, saya tuh mau bersyukur. Makanya saya bisanya ngasih ya per 10 dulu ya saya kasih lah. Saya kalau bisa kasih lebih ya saya kasih lebih. Kalau saya belum bisa gak apa-apa sebisanya saya. Karena hati saya bersyukur. Bukan supaya saya ini disucikan atau dapat sesuatu, bukan. Sudah teman-teman ada yang bilang gini, Wan ngapain? Semua orang juga kayak gitu. Itu yang Kristen aja juga ada yang main kayak gitu. Udahlah gak apa-apa, ini tuh biasa. Di dunia kerja kayak gini tuh biasa. Sudah hikmat dunia akan membodoh-bodohkan kita. Tapi ini next slide terakhir dari saya. Hikmat Allah tidak selalu menghindarkan kita dari kerugian di dunia. Kadang-kadang karena hikmat Allah engkau mungkin rugi di dunia ini. Tapi hikmat Allah selalu menjauhkan kita dari kejahatan dan kehilangan Kristus. Saudara 2 tahunan yang lalu saya bertransaksi dengan satu orang. Orang itu bilang gini, oh ini ada PPN-nya Pak. Bayar PPN segini, gede angkanya. 1/5 dari seluruh total transaksi 20%, saudara. Waduh, gede banget ya. Ya kalau enggak ya udah nggak usah transaksi. Karena kita udah hampir ngedil ya udahlah kita bayar itu PPN. Berapa bulan yang lalu saudara saya baru tahu ternyata PPN itu nggak dibayarkan ke pemerintah. Dia ambil duitnya. Lah saya minta hak saya dong. Pak, saya minta nih bukti pembayaran PPN-nya mana? Oh enggak, kita enggak bayarin. Loh kok enggak bayarin gimana? Iya saya beliin tanah, saya investin ke tanah. Kurang ajar dalam hati saya. Lah itu kan duit saya kalau investin ke tanah. Ya udahlah balikin. Tunggu ya Pak, nanti kalau tanahnya kejual saya balikin. Sampai sekarang enggak ada juntrungannya saudara. Hikmat dunia saya bergelora menyala-nyala saudara. Walaupun wajah saya kelihatannya orang baik kan. Tapi saya kalau marah kejam loh saudara. Saya marah, saya kesel banget. Lalu kepala saya itu hikmat dunia bermunculan ya. Langsung begini, panggil preman aja. Cari preman, suruh jemput anaknya di sekolah kayak drakor-drakor itu loh saudara. Ya, nanti yang nganterin pulang bukan orang ini, keluarga atau siapa, preman suruhan saya. Jreng gitu untuk ngancem. Itu kepikiran saya kayak gitu saudara. Bayar orang, ya teror, viralin di media sosial, jika perlu wah itu berkecamuk di kepala saya semua saudara. Karena saya tahu ini orang kalau nggak digituin duit saya nggak balik nih. Dia ini orangnya udah tebel muka banget, hatinya udah nggak ada ini. Saudara saya berdoa sama Tuhan. Intinya Tuhan bilang jangan lakukan itu. Terus saya ngomong gini, Tuhan kalau saya nggak lakukan itu gimana duit saya baliknya? Gede loh itu. Mertua saya lagi sakit lagi, butuh uang banyak untuk pengobatan. Gimana Tuhan cara baliknya? Percaya saja sama aku. Udah saudara, saya gak lakukan itu. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Sudah tahu gak apa yang kemudian terjadi hari ini? Gak ada. Gak terjadi apa-apa. Duitnya ya hilang, gak balik sampai hari ini. Saudara, tapi tahu gak apa yang kasih karunia yang saya terima? Saya dijauhkan jadi orang jahat. Saya gak kehilangan Kristus. Saudara, kadang-kadang demi supaya kita terus berpegang pada Kristus. Kadang-kadang kita mesti rela kehilangan beberapa hal di dunia ini. Tapi gak apa-apa saudara. Wong hidup di dunia ini cuma 70-80 tahun jika kuat. Bonus kalau sampai 90 dan 100 tahun. Tahanin aja. Rugi sedikit gak apa-apa. Setelah itu selesai, kekekalan bersama dengan Allah selama-lamanya.
Jangan jual kekekalan demi saudara dapat sesuatu yang cuma 70-80 tahun. Saudara menjadi orang jahat, saudara menjadi orang culas, saudara menipu orang, saudara kemudian jual Yesus hanya supaya karena saudara dapat sesuatu yang toh 10 tahun kemudian habis. Saudara lepas itu kekekalan demi dapat yang sementara. Saudara, engkau menjadi jahat, engkau kehilangan Kristus. Hikmat Allah menjauhkan engkau dari semua itu supaya engkau tetap punya Kristus. Loh, sudah nangkep gak maksud saya? Tahanin aja 80 tahun ini, susah karena kebenaran, gak apa-apa. Dihina orang karena kebenaran, gak apa-apa. Kehilangan beberapa mimpi-mimpimu karena kebenaran, gak apa-apa. Tahanin aja, asal jangan kehilangan Kristus. Jangan lepas Yesus. Pegang hikmat Allah sekalipun kadang-kadang itu rugi. Engkau tidak akan pernah rugi sebenarnya. Kau akan mendapat Yesus sampai selama-lamanya. Mau Bapak Ibu Saudara tahun ini ya? Yuk berdoa minta hikmat Allah. Jemaat di ikon, para pekerja, para pemimpin. Strongly message in my heart. Minta hikmat Allah. Running gereja ini dengan hikmat Allah. Jadilah jemaat yang datang ke tempat ini karena punya hikmat Allah. Lakukan pernikahanmu, pekerjaanmu, semua dengan hikmat Allah. Kadang-kadang susah karena benar. Gak apa-apa. Tahanin aja. Pada waktunya Tuhan akan membalas segala sesuatunya. Yuk kita datang di hadapan Tuhan. Tim musik boleh bantu saya nyanyi satu lagu dari Koko Frankie Kuncoro yang pernah khotbah di sini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sudah tahu lagunya? Nyanyinya jangan dengan cara yang biasa. Sudah cermati liriknya baik-baik. Nyanyikan dengan penuh iman. Kalau hatimu terasa terdorong oleh sesuatu, jangan ditahan. Saudara berdoa kepada Allah. Yes. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Oh ya. Waktu berlimpah maupun kurang. Dengan iman katakan tetap. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Dengan iman katakan tetap. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup kesempatan baru. Angkat hati bersama-sama sekali Yesus. Selamanya Yesus, Harapanku takkan hilang. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali Yesus. selamanya Yesus. Jangan takut, harapanmu takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Sekali lagi dengan iman, angkat hatimu katakan sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi Tuhan yang memegang masa depan kami, Allah yang berdaulat atas segalanya.
pencipta alam dan semesta, Engkau memegang hidup kami. Karena itu kami mau percaya kepadamu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Beri kami hikmat, sekalipun kadang-kadang itu sulit bagi kami. Beri kami kasih karunia, kekuatan untuk bisa berjalan dalam hikmat-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini, orang bilang ini tahun yang akan lebih sulit, akan ada banyak hal yang terjadi. Tapi kami percaya dengan hikmat-Mu kami akan baik-baik saja. Oh, berkati jemaat-Mu di tempat ini yang datang hari ini. Berkati dengan hikmat Allah. Apapun kondisi yang sedang dihadapi ketika mereka mengambil keputusan untuk punya Kristus dalam hidup mereka, hikmat Allah mengalir dalam pikiran, jiwa, dan roh setiap mereka yang menerima Kristus di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan hidup kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ada beberapa buku yang saya bawa Bapak Ibu, tapi saya baru saja keluarin satu buku judulnya Olah Rasa. Bagaimana kita membangun perasaan damai sejahtera di tengah keadaan yang penuh kegelisahan. Bapak Ibu nanti bisa tanya di depan, ada beberapa buku yang lain juga. Tuhan Yesus memberkati.